Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Bung Tomo dengan saya Syafaatun bertindak sebagai pembicara pertama, dengan kedua rekan saya Nurul Sayada bertindak sebagai pembicara kedua, dan Sundari Arum Kusumawati bertindak sebagai pembicara ketiga. Ubi just ibi remedium, di mana ada hak, di sana ada kemungkinan untuk memperoleh, menuntut, atau memperbaikinya apabila hak tersebut dilanggar. Dengan juri yang terhormat serta pemerhati hukum dan akademisi yang kami hormati, sebelum memulai perdebatan kali ini, perkenankanlah saya mengemukakan sudut pandang kami tim pro yang terbagi dalam 3 perspektif. Perspektif pertama yakni studi filosofis historis, yang kedua yuridis empiris, dan yang ketiga perspektif studi sosiologis. Dengan juri yang terhormat, satu-satunya lembaga yang kita kenal sejak tahun 1981 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk menguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara terbatas adalah lembaga pra-peradilan, di mana sudah hampir 40 tahun berjalan dan belum pernah mengalami revisi sama sekali. Peraturan tersebut sudah sangatlah usang. Hal yang demikian tidak menutup kemungkinan bahwasannya selama ini dalam prakteknya dimungkinkan terjadinya penyimpangan atau diskriminasi dalam penerapannya. Dewan juri yang terhormat, atas dasar tersebutlah muncul gagasan dari para ahli hukum untuk memperbaiki lembaga pra-peradilan tersebut melalui RUU KUHP, yang mana memperkenalkan hakim pemeriksa pendahuluan atau hakim komisaris yang diyakini sifatnya lebih komprehensif dibandingkan lembaga pra-peradilan. Selain daripada itu, peraturan tersebut memang sudah selayaknya untuk diperbaharui, mengingat Indonesia merupakan negara yang demokratis yang menuntut perubahan hukum secara berkala setiap tahunnya yang lebih responsif untuk penerapan lembaga pra-peradilan pidana di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, sudah selayaknya konsep tersebut kita usung bersama dan kita percaya bersama penerapannya, sebab konsep dari RUU KUHP mengenai hakim pemeriksa pendahuluan atau hakim komisaris itu sendiri merupakan hutang lama dari reformasi hukum acara pidana di Indonesia yang pernah digagalkan pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1981. Untuk itu kami menegaskan kembali bahwasannya saya sepakat untuk menyetujui mosi debat kali ini, yakni hakim pemeriksa pendahuluan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Royal and Edon plus Kuswa Kemo. Hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Dewan juri yang kami hormati, salah satu asas penting di Indonesia yang tidak boleh kita lupakan adalah asas praduga tidak bersalah. Asas ini tidak boleh kita kesampingkan. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan prioritas utama kita bersama. Maka dari itu perlu diupayakan untuk semua lembaga masyarakat maupun elemen di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, hakim pemeriksa pendahuluan atau HPP ini merupakan terobosan baru untuk menggantikan pra-peradilan agar lebih baik lagi dalam menjamin hak asasi manusia dalam proses penyidikan atau proses hukumnya. Dewan juri yang kami hormati, pada pasal 82 ayat 1 huruf C, KUHP mengatakan bahwasannya pra-peradilan dalam menyelesaikan perkaranya atau penyidikannya yaitu berjangka waktu 7 hari. Apabila 7 hari tersebut tidak selesai, maka kasus tersebut akan dihanguskan. Namun di sini, HPP menawarkan hal yang lebih baik lagi, bahwasannya penyidikan hanya dilakukan 1 hari terhitung dari tertangkap atau ditahannya, yaitu termuat pada pasal 88 ayat 1 RUU KUHP. Selain daripada itu, apabila hal itu dirasa kurang, maka dapat diperpanjang lagi, yaitu 30 hari maksimal. Nah, hal itu termuat pada pasal 88 ayat 4, sehingga apabila memang terpaksa atau memang sangat dibutuhkan waktu yang lebih lama, maka dapat diperpanjang lagi. Pada pasal 111 ayat 1 RUU KUHP menegaskan bahwasannya HPP ini dapat melakukan penyelidikannya tanpa adanya permohonan. Permohonan tersebut dapat dilakukan dari penasihat hukum, keluarga, tersangka ataupun terdakwa. Namun apabila di HPP ini dapat dilakukan tanpa adanya permohonan, sehingga dapat dilakukan dengan inisiatif hakim itu sendiri. Menurut Profesor Andi Hamzah SH menegaskan bahwasannya HPP ini dapat menjamin lebih dari pra-peradilan, bahwasanya diharapkan dapat menjamin suatu kemerdekaan hak asasi manusia dalam melakukan proses hukumnya, yaitu dari
dari tersangka ataupun terdakwa. Sehingga di sini akan adanya suatu proses hukum tanpa memandang suku, ras, budaya, dan agama, sehingga adanya equality before the law, sehingga hal tersebut akan membuat kesejahteraan masyarakat lebih dijamin. Dewan juri yang terhormat, apabila pra-peradilan memang dinilai sudah mumpuni atau sudah mencakup segala keperluan hak asasi manusia di proses peradilan atau proses penyidikannya tersebut, namun hal tersebut ternyata tidak. Mengapa demikian? Dalam jurnal, yaitu jurnal The Urgency of Preliminary Examination Charge in Criminal Justice in Indonesia, mengatakan bahwasanya HPP ini sangat diperlukan. Mengapa demikian? Karena terlihat pra-peradilan dalam melakukan penyidikannya menggunakan kekerasan. Hal tersebut telah terjadi sejak lama, yaitu terbukti dari pembunuhan buruh Marsinah pada tahun 1993. Sungguh tahun yang sudah lama sekali. Nah, hal tersebut terjadi terbukti bahwasanya semua tersangkanya menarik kesaksiannya atau pengakuannya, keterangannya dari BAP kepolisian. Karena dinilai hal tersebut dimuat atau diperoleh dengan cara kekerasan, sehingga tersangka menarik semua keterangannya dari BAP kepolisian. Selain daripada itu, menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, pada tahun 2018 sampai dengan 2019 sudah ada 693 korban dari tindak kekerasan penyidik. Sungguh jumlah yang sangat fantastis untuk 2 tahun terakhir. Dewan juri yang terhormat, tentu ini perlu menjadi pertimbangan kita bersama bahwasanya sudah terbukti pra-peradilan guna menjamin hak asasi manusia. Dewan juri yang kami hormati, di sini HPP dalam menyelesaikan perkaranya atau dalam prosesnya hanya melakukan pengawasan dan pengesahan saja. Namun untuk penyelidikan dan penahanan atau penggeledahan dilakukan oleh polisi dan penyidik. Sehingga di sini merupakan kolaborasi yang sangatlah tepat. Namun tidaklah perlu khawatir apabila HPP ini akan mempengaruhi adanya peradilan. Namun HPP di sini akan lebih membantu peradilan dalam menyelesaikan perkara, mendukung peradilan karena memang HPP tugasnya di luar dari peradilan. Sehingga di sini akan terjadi kolaborasi yang sangatlah tepat, sehingga saling menyokong ini akan membuat proses hukum akan berjalan dengan semestinya. Dewan juri yang kami hormati, menurut perspektif saya, yaitu yuridis empiris sebagai pembicara kedua dari tim pro, kami tetap menyatakan sepakat dengan mosi perdebatan kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. It perfectum est ex omnibusis partibus constant. Sesuatu dinyatakan sempurna apabila setiap bagiannya sudah lengkap. Dewan juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang kami hormati, rencana diaturnya hakim pemeriksa pendahuluan dalam rancangan KUHP menurut penyidik Polda Jatim merupakan konsekuensi dari diratifikasinya International Covenant on Civil and Political Rights dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, di mana hakim pemeriksa pendahuluan akan menggantikan pra-peradilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam hal ini, hakim pemeriksa pendahuluan mengambil konsep pengawasan yang menjadi tradisi sistem hukum Eropa kontinental. Konsep pengawasan tersebut merupakan konsep pengawasan horizontal yang seharusnya mendapatkan dukungan. Karena konsep tersebut merupakan hutang lama dari reformasi sistem hukum acara pidana yang pernah digagalkan dalam pembahasan KUHP di era 1979 sampai 1981. Dewan juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang kami hormati, hakim pemeriksa pendahuluan memiliki tugas dan wewenang yang jauh lebih luas dan lebih lengkap terhadap tindakan-tindakan aparat penegak hukum dalam tahap praadjudikasi. Dengan wewenang yang lebih luas tersebut, maka pengaturan pengujian mengenai penggunaan wewenang aparat penegak hukum secara konseptual akan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang lebih kuat dan lebih lengkap dibandingkan yang ada pada ketentuan pra-peradilan dalam KUHP. Dewan juri yang terhormat, penggunaan wewenang yang dimiliki oleh hakim pemeriksa pendahuluan yang bersifat aktif atau atas inisiatif sendiri menunjukkan bahwa hakim pemeriksa pendahuluan memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap pemeriksaan pendahuluan perkara pidana.
Selanjutnya, kewenangan yang dimiliki oleh hakim pemeriksa pendahuluan tersebut dapat dilakukan sebagai sarana untuk menyaring perkara pidana yang dinilai pantas atau layak untuk diajukan ke sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat 1 huruf I, yaitu memutus mengenai layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan ke sidang pengadilan. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, dalam menjalankan kewenangannya, hakim pemeriksa pendahuluan memiliki konsep pengawasan yang bersifat aktif atau atas inisiatif sendiri, menunjukkan bahwa suatu pihak yang keberatan dengan hakim pemeriksa pendahuluan tidak dapat melakukan upaya hukum banding atau melakukan pengujian ulang terhadap pengadilan negeri atau pengadilan tinggi sebagai upaya pengadilan banding. Dengan tidak adanya upaya hukum tersebut, maka pihak yang keberatan tersebut tidak dapat melakukan upaya hukum banding, maka hakim pemeriksa pendahuluan artinya telah mendapatkan kepercayaan yang besar dari konsep rancangan undang-undang tersebut sebagai hakim yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan putusan yang pertama dan terakhir. Selanjutnya, dalam menjalankan wewenangnya, tidak ada suatu lembaga manapun yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan. Hal ini berbeda dengan lembaga pra-peradilan yang mendapatkan pengawasan dari publik sebagai pengawasan umum yang bersumber dari salah satu asas hukum acara pidana, yaitu asas peradilan terbuka untuk umum. Dengan hal itu artinya lembaga pra-peradilan tidak menyelesaikan masalah yang timbul dari praktik pelaksanaan lembaga pra-peradilan itu sendiri dalam pemberlakuan KUHP. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga dari tim Pro tetap menyatakan setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yakni hakim pemeriksa pendahuluan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati hukum dan akademisi yang kami hormati, hakim pemeriksa pendahuluan atau hakim komisaris ini dapat dijalankan baik ada maupun tidak ada permohonan dari tersangka maupun terdakwa, penasehat hukum atau keluarga. Atau dengan kata lain, hakim pemeriksa pendahuluan atau hakim komisaris ini dapat dijalankan atas inisiatif dari diri sendiri. Selain daripada itu, konsep pengawasan yang bersifat horizontal akan memudahkan sistem dari peradilan pidana di Indonesia itu sendiri. Lebih daripada itu, hakim pemeriksa pendahuluan memiliki wewenang yang jauh lebih luas dibandingkan dengan lembaga pra-peradilan. Hal tersebut tentunya akan menjamin dari hak asasi manusia dari tersangka maupun terdakwa yang belum mampu dipenuhi oleh lembaga pra-peradilan sebelumnya. Dewan Juri yang terhormat, kami menegaskan bahwasannya RUU KUHP yang membahas mengenai hakim pemeriksa pendahuluan atau hakim komisaris ini bukan merupakan keputusan final. Sebab kami pun menyadari ketika sebuah RUU diharapkan bisa menjadi sebuah undang-undang akan mengalami yang namanya uji koreksi, dan di sanalah RUU ini bisa ditambahi ataupun dikurangi agar dapat menjadi rancangan undang-undang, maksudnya agar dapat menjadi undang-undang yang lebih komprehensif dan dapat memadai dan sistem peradilan pidana di Indonesia di masa yang akan datang. Sekian dari kami sekali lagi menegaskan bahwa kami sepakat dengan mosi debat kali ini, yakni hakim pemeriksa pendahuluan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.